Setidaknya anggota DPR RI, 3 anggota DPR RI yang saya pantau hampir berpendapat serupa dengan saya. Yakni tidak sreg dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Bahkan salah satunya yakni politisi PDIP yang menjadi Ketua Komisi 3, Bambang Pacul, cukup keras sindirannya ke Pak Mahfud MD. Dia mengatakan bahwa Pak Mahfud MD ini Menko Polhukam, ya. Menteri koordinator, bukan menteri komentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kemarin saya menyindir statement Pak Mahfud MD terkait dengan tragedi penembakan di rumahnya Verdi Sambo. Statement Pak Mahfud MD terkait kasus ini berpotensi offset gitu ya. Salam, oh Mas. Oh, boten, turun gi. Iklan. Jasa bakul door to door hari ini kreatif. Jadi saya ulangi ya, mengapa saya kemarin mengkritik Pak Mahfud MD yang menurut saya terlalu boros berpendapat, berstatement terkait dengan tragedi penembakan di rumah Verdi Sambo. Karena bagi saya berpotensi intervensi gitu. Karena beliau adalah Menko Polhukam gitu. Kalau Pak Mahfud dalam kapasiti sebagai pengamat politik, akademisi, is okay. Saya kira tidak ada masalah gitu ya. Kalau alam mungkin kritik saya, pendapat saya terlalu berlebihan ya, karena saya hanya mengungkapkan apa yang saya rasa kurang serg gitu. Tetapi belakangan justru ternyata tidak hanya saya yang mengkritik Pak Mahfud. Setidaknya anggota DPR RI, 3 anggota DPR RI yang saya pantau hampir berpendapat serupa dengan saya. Yakni tidak sreg dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Bahkan salah satunya yakni politisi PDIP yang menjadi Ketua Komisi 3, Bambang Pacul, cukup keras sindirannya ke Pak Mahfud MD. Dia mengatakan bahwa Pak Mahfud MD ini Menko Polhukam, ya. Menteri koordinator, bukan menteri komentator gitu. Ya, itu Pak Bambang Pacul yang pertama. Dia tidak suka juga gitu. Mengapa terlalu banyak komentar? Dia itu Menko, mestinya bekerja secara informal bagaimana mendorong kepolisian dengan caranya sebagai Menko Polhukam di dalam menangani kasus ini, bukan terlalu banyak komentar gitu. Intinya itu. Yang kedua, politisi dari PKB, Pak Cucun, juga mengatakan begitu. Karena karena persoalan itu sudah sedang ditangani secara serius oleh tim khusus di Mabes Polri. Jadi pihak-pihak lain dikhawatirkan akan offside, akan overlapping, mempengaruhi apa yang sedang dilakukan oleh Polri gitu. Yang ketiga adalah Asrul Sani, politisi dari P3. Nampaknya dia di Komisi 3 juga. Dia juga mengatakan begitu. Sama lah. Intinya sama begitu. Nah, tetapi di sisi lain, Pak Mahfud MD kan kabarnya juga di Kompolnas jabatannya ya.
Ya oke lah kalau misalkan dia di Kompolnas, tetapi kan dia juga harus ingat sebagai Menko Polhukam yang sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan Polri ya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan gitu. Maka saya memang sepakat bahwa Pak Mahfud mestinya irit bicara, menekan, meminta agar Polri bersikap tegas, jujur, terbuka padanya wajib. Tetapi mestinya secara informal, di belakang layar. Bagaimana harus eh, memerintahkan instruksi, punya wewenang nggak ini Menko Polhukam menginstruksikan. Tetapi meminta lah, mengkoordinasikan mungkin ya, mengkoordinasikan dengan pejabat-pejabat Polri yang diberikan tugas atau mandat oleh Kapolri terkait kasus ini. Bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan tuntas, tegas, apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ragu-ragu sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden. Nah, dua hal statement Pak Mahfud MD yang banyak mendapatkan sorotan termasuk dari anggota DPR RI itu. Yakni yang pertama ketika Pak Mahfud offset mengumumkan ada satu tersangka lagi sebelum Pak Kapolri mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka ya. Padahal polisi belum merilis itu. Polisi belum mengeluarkan statement itu. Padahal kewenangan kan ada di Barreskrim Polri kan sebagai pihak yang punya otoritas atas kasus ini. Satu. Yang kedua, yang juga heboh akhirnya menjadi liar penafsirannya adalah ketika Pak Mahfud MD mengatakan bahwa motif dari kasus ini adalah hanya boleh didengar oleh manusia dewasa gitu. Ya ini kan pikiran orang menjadi mambrah-mambrah gitu, kemana-mana itu liar sekali akhirnya. Ini maksudnya apa ini? Motifnya hanya boleh diketahui oleh orang dewasa kan, mungkin pornografi, mungkin sadis, kejam dan lain sebagainya. Nah, sementara di pihak luar ada pihak yang emang saya melihat sedang berupaya menunggangi kasus ini untuk balas dendam politik, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penembakan polisi pada kasus lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Yang arahnya adalah menjatuhkan kredibilitas dan marwah Polri. Lah ini kan menurut saya tidak strategis. Nah akhirnya kan statement Pak Mahfud MD ini dijadikan dalil, dijadikan alat propaganda untuk memperkeruh suasana, untuk memperburuk citra Polri dan lain sebagainya. Nah, padahal kita tahu bahwa kasus ini adalah kasus kejahatan kriminal yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri, bukan institusinya, bukan lembaganya. Maka tidak boleh kejahatan, tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri menjatuhkan marwah lembaga besar Polri kan tidak boleh. Marwah institusi lembaga Polri harus kita jaga bersama. Harus terus dijaga kewibawaannya, jangan sampai hancur, publik jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Polri ini. Walaupun memang ya oknum-oknum Polri yang berbuat kejahatan ini tentu saja berdampak, berefek menjatuhkan marwah Polri, iya. Sedikit banyak pasti iya akan menyeret. Nah, akan tetapi bahwa hal itu tidak boleh menjadi gebyah uyah, generalisir. Ini Polri semuanya brengsek begini kan nggak boleh. Polri kan punya anggota berapa 600.000 lebih personil. Masa hanya dengan ulah kejahatan 1-2 orang atau beberapa gelintir oknumnya kemudian harus membuat marwah besar Mabes Polri hancur kan tidak mungkin, kan tidak boleh begitu kan. Oke, saya kira itu. Terakhir, saya nggak tahu nih yang benar Pak Mahfud MD apa anggota DPR yang menanggapi Pak Mahfud MD apa saya nggak tahu lagi, apalagi saya orang kampung ya, nggak punya jabatan apa-apa itu.
Tahunya ya hanya bisa ngomong, menyampaikan hati nurani seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.